Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah saat ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dari budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Sakal Darusung, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Untuk memulai ibadah kita, saya mengundang sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita menyambut dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat yang kekasih, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah Minggu yang kudus ini jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara seluruh ciptaannya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas sidang jemaat anugerah, salam dan sejahtera dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Allah yang kudus. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bacaan seragam Gereja Toraja Mamasa untuk saat ini terpilih dari dalam kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Mazmur 105 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Sebelum membaca firman ini kita berdoa.
Kepadamu Tuhan kami bermohon, perkenankan kami boleh kembali menghayati firman kebenaran-Mu saat ini. Sebelum kami membaca firman-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus Allah menolong kami, sehingga kami semua boleh memahami firman-Mu. Dengannya firman-Mu menjadi acuan bagi kami di dalam menjalani kehidupan selaku orang beriman. Baik hamba-Mu maupun semua yang mendengar firman ini, biarlah benar-benar mengaminkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini menjadi pedoman kehidupan di dalam menjalani kehidupan anugerah Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami angkat kepada Bapa di sorga. Amin. Pujilah Tuhan, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini dan memelihara di dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biasanya seseorang mengucap syukur karena suatu peristiwa
yang sementara atau baru saja Tuhan lakukan. Atau dengan kata lain, biasanya kita mengucap syukur karena sesuatu yang baru saja kita alami, berkaitan dengan sesuatu yang kita percaya, dikarenakan karena Tuhan. Tetapi ajakan pemazmur untuk mengucap syukur dalam bacaan kita berbeda dari kelas iman. Ajakan untuk mengucap syukur dalam bacaan kita bukan didasarkan pada apa yang Tuhan kerjakan sekarang, melainkan pada apa yang Tuhan kerjakan pada masa yang silam. Artinya saudara-saudara, bahwa apapun yang dialami umat Israel dan sesulit apapun penderitaan mereka, mereka tetap dapat mengucap syukur karena mengingat perbuatan ajaib yang pernah Allah lakukan bagi nenek moyang mereka. Mulai dengan pemanggilan Abraham sampai pada bagaimana mereka menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Artinya, Israel tidak boleh mengukur kebaikan dan kesetiaan Allah sebatas apa yang mereka alami sekarang, melainkan titik tumpunya pada apa yang Tuhan sudah lakukan dan janjikan di masa yang silam. Jemaat yang kekasih, pemazmur mengajak pembacanya untuk mempercakapkan perbuatan-perbuatan Allah tentang tanda-tanda ajaib yang telah Allah lakukan. Pemazmur kembali mengisahkan secara ringkas dan padat peristiwa pemanggilan Abraham dan kaitannya dengan janji keturunan dan kepemilikan tanah pusaka. Bagaimana janji itu diperbaharui melalui Ishak, lalu turun kepada Yakub dan anak-anaknya. Terutama yang menarik bagaimana Allah memenuhi perjanjian itu dengan cara yang menakjubkan. Melalui peristiwa Yusuf, melalui pengutusan Musa dan Harun, sampai tanah Kanaan menjadi milik pusaka Israel. Saudara yang kekasih, atas semua perbuatan ajaib Allah yang sudah dilakukan di masa yang lalu, kiranya menjadi dasar bagi umat untuk selalu mengucap syukur. Bahwa dasar iman Israel dibangun pada keyakinannya bahwa Allah yang telah memilih mereka dan Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Keyakinan inilah yang mendorong umat untuk selalu bersyukur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, begitupun sebenarnya dengan iman Kristen. Iman kita dibangun atas dasar apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang silam. Bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, dan Dia telah bangkit sebagai tanda Ia sudah menang dan memenangkan kita dari maut. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus buat bagi keselamatan kita ribuan tahun yang lalu, itu juga yang menjadi alasan utama kita hari ini untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, alasan kita untuk mengucap syukur pada hari ini bukan pertama-tama tentang apa yang Tuhan lakukan kepada kita pada hari ini, tetapi pertama-tama didasarkan pada apa yang Tuhan lakukan pada masa yang silam, yaitu pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus,
Apa yang Tuhan Yesus buat pada masa lalu untuk keselamatan kita, itu juga yang terus-menerus kita percakapkan sebagai rasa kebanggaan tanpa rasa jenuh. Mengapa? Karena kebutuhan hakiki kita adalah berkaitan keselamatan tubuh dan jiwa kita yang terkait dengan membaiknya hubungan kita dengan Allah, membaiknya hubungan kita dengan sesama. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maleakhi 3 ayat 10. Sementara persembahan kita kumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian persembahan syukur dari Kidung Jemaat 289. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Mari kita satu di dalam doa sepakat. Ajarlah kami Tuhan untuk terus-menerus mengucap syukur untuk keselamatan yang Allah anugerahkan sebagai buah dari kematian dan kebangkitan Kristus. Ajarkan kami untuk terus mempercakapkan akan karya penyelamatan Allah di dalam hidup kami yang telah dikaryakan oleh Kristus ribuan tahun yang lalu.
Dan kiranya kami terus-menerus mengucap syukur karena alasan itu. Terima kasih firman-Mu, kiranya menjadi motivasi bagi kami untuk tidak pernah putus-putusnya mengangkat pernyataan syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan jemaat, dipelihara mereka oleh Allah dalam kehidupan mereka setiap saat. Di dalam keluarga mereka selalu bahagia, dicukupkan segala kebutuhan hidup. Jauhkan mereka dari berbagai persoalan kehidupan. Dan biarlah kebahagiaan menjadi warna hidup setiap keluarga jemaat. Dalam pekerjaan mereka masing-masing, biarlah mereka tekun. Dan dari pekerjaan itu, mereka akan boleh terjamin kebutuhan hidup finansial. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan karena pengaruh virus corona. Kami percaya Tuhan tetap menyediakan jaminan hidup bagi mereka. Dan Tuhan secepatnya menyediakan pekerjaan bagi mereka. Agar setiap jemaat melalui pekerjaan itu, kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang dalam keadaan sakit, disembuhkan, dipulihkan, dipertemukan dengan obat yang cocok. Baik yang terbaring di rumah sakit pun yang terbaring di rumah, dipulihkan, disembuhkan. Tuhan yang kekal di dalam surga, kami terus-menerus berdoa untuk keadaan negeri kami. Tuhan, mampukan kami menghadapi bahaya dan serangan virus corona, agar kami selamat dari atasnya. Kami boleh mencegahnya, kami boleh mengikuti semua protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tuhan, kami berdoa kelak semua masalah ini dapat berlalu, sehingga kami boleh berjalan dan hidup di dalam ketenangan dan tetap damai bersama dengan Tuhan. Bapa yang kekal di sorga, kiranya ibadah yang terselenggara saat ini menjadi ibadah yang mempersekutukan kami di dalam Tuhan. Dan kami terus merasa terikat sebagai saudara-saudara seiman. Kami terikat di dalam Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kami, sekalipun secara raga kami tidak bersekutu, tetapi kami tetap bersekutu secara spiritual di dalam Roh Kudus. Allah yang kekal di dalam surga pun bagi setiap jemaat yang merasakan berkat Allah, disempurnakan sukacita mereka. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran pun ulang tahun pernikahan, disempurnakan sukacita mereka. Bagi yang merasakan berkat Allah karena memperoleh rezeki, memperoleh pekerjaan, menerima berkat-berkat Tuhan, disempurnakan sukacita mereka. Kami doakan anak-anak kami di dalam penuntutan ilmu, tetap diberkati mereka, diberi semangat belajar, dan walaupun cara belajar mereka adalah dengan cara dari rumah masing-masing, tetapi anak-anak kami tetap semangat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah mereka masing-masing. Biarlah belajar secara virtual akan boleh diterima sebagai sesuatu yang wajar pada situasi ini. Kelak semua masalah berlalu dan anak-anak kami boleh mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Allah, semua yang terlibat di dalam ibadah ini diberkati, sehingga kami merasakan apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Tetapi setiap pekerjaan untuk pekerjaan Allah, Tuhan akan perhitungkan dan membawa sukacita bagi kami sekalian. Berkati pemerintah kami, agar pemerintah kami tetap menjadi mitra kerja Allah di dalam menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia, bagi bangsa kami. Gereja-gereja diberkati agar tetap menjadi surat-surat Kristus untuk menyatakan keselamatan bagi seluruh isi dunia.
Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang masih terdampak bencana alam dan berbagai peristiwa-peristiwa mengerikan, ditolong, dihiburkan, dikuatkan. Pada akhirnya semua masalah boleh terselesaikan dan kami semua akan mengandalkan kebaikan Allah yang berlaku bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat yang kekasih, pulanglah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Peliharalah firman yang sudah kamu dengar. Jadilah saksi tentang kebenaran Tuhan dimanapun kamu berada. Dan sebagai jaminanmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memberkati kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, saya mengundang sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 342, keluar dari kaum.